Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Tentunya ya, harus siap dan harus semangat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang tentunya berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan berikut ini. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dengan menjalankan pemerintah di daerah kependudukannya. Berdikari artinya berdiri sendiri, di mana pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukan. Dengan demikian, pemerintah militer Jepang di Indonesia lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang, di antaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Punjinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Ketiga, Jepang melakukan rekrutmen anggota Rumusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Keempat, Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Kelima, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Dan yang terakhir, pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini tentu membuat kecewa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Sehingga ada beberapa upaya atau bentuk perjuangan pada zaman Jepang, di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya adalah gerakan bawah tanah. Gerakan ini merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang, atau gerakan sembunyi-sembunyi. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Tokoh-tokoh gerakan bawah tanah diantaranya Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Wikana, Hairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Perlawanan bersenjata. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan Peta di Blitar Jawa Timur. Bagaimana materi hari ini? Menarik? Menarik ya tentunya. Mudah dipahami? Mudah dipahami, alhamdulillah jika mudah dipahami. Baiklah, seperti biasa, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Sehingga Ibu dapat mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Yuk kita langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang. Ya, benar. Berikut ini adalah beberapa organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang. Di antaranya, ada Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.